Halo, bertemu lagi dengan saya di Coretan Beni. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi inverse. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang sebenarnya, saya akan jelaskan sedikit tentang apa sih fungsi inverse itu, atau definisinya lah secara singkat. Kalian tentu masih ingat tentang fungsi komposisi ya, masih ingat ya. Diberikan ada dua buah fungsi yaitu fx 2x tambah 1, kemudian gx x kurang 1/2. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cari fungsi komposisinya. Yang mana fungsi komposisi gx itu artinya f gx atau gx dimasukkan ke dalam f ya. Kita masukkan ya, gx-nya ganti dengan x kurang 1/2. Ya, gx diganti dengan x kurang 1/2. Kemudian x kurang 1/2 ini, x kurang 1/2 ini dimasukkan ke dalam fungsi f dengan mengganti x-nya dengan x kurang 1/2. Yuk, kita lakukan. Sehingga x sudah berganti dengan x kurang 1/2. Mari kita selesaikan, 2 disederhanakan ya, atau dicoret sehingga menjadi x kurang 1 tambah 1. X kurang 1 tambah 1 hasilnya adalah x. Nah, hasil x ini menunjukkan bahwa fungsi f dan fungsi g itu saling inverse. Ya, itu yang dimaksud dengan fungsi inverse atau fungsi yang saling inverse. Kalau di bilangan itu seperti 8 dan 1/8. Nah, itu ketika dikalikan kan hasilnya 1 ya. 5 dan 1/5. Itu dikalikan hasilnya juga 1. Nah, mereka itu saling inverse. Jadi, kalau ada pertanyaan berapakah inverse perkalian dari 8? Tentu jawabannya 1/8. Nah, sekarang kita mencari fungsi inverse dari fungsi tentunya ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba contoh soal pertama, yaitu fungsi f sama dengan 4x tambah 3. Nah, bagaimana caranya mencari inverse dari 4x tambah 3 ini? Baik, kita ambil dulu soalnya, 4x tambah 3. Nah, kemudian kita ganti fx dengan y. Jadi y sama dengan 4x tambah 3. Tujuannya untuk mempermudah proses perhitungan ya. Nah, mencari fungsi inverse itu maksudnya atau langkah kita adalah mencari atau mengubah ini menjadi x sama dengan. Nah, bagaimana proses matematikanya sehingga menjadi x sama dengan? Ya, kita simak. Langkah pertama adalah seolah-olah memindahkan 3 ke ruas kiri ya, seolah-olah dipindahkan sehingga menjadi y kurang 3 sama dengan 4x. Kemudian kita tulis ya dibalik ya penulisannya karena kita mau mencari x sama dengan ya, tentunya x harus kita bawa di depan. Kemudian langkah terakhir ya, sama-sama dibagi 4. Atau kata lainnya ini dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi bagi 4. Nah, tadi diingat kita kan mencari atau mengubah y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, ini sudah kita capai sebenarnya kan? Sudah x sama dengan. Jadi jawabannya sudah kita dapatkan. Yaitu x-nya kita ubah penulisannya menjadi f inverse x. Kemudian y kurang 3 diubah menjadi x kurang 3. Jadi y-nya ganti dengan x. Sehingga fungsi inverse-nya didapatkan x kurang 3/4. Atau jika ini soal objektif tentu ada pilihan yang lain ya. Bentuk yang lain dari x kurang 3/4. Nah, mungkin ditulis seperti ini. X seperempat atau seperempat x dikurang 3/4. Oke, bisa ya. Nah, disisipkan cara mudah di sini. Kalau misalnya ada soal fungsi linier seperti ini, diminta mencari inverse-nya, ya jawabannya dengan mudah x kurang ini, kurang konstantanya, x kurang 3 per 4 ya.
Jadi dibagi dengan A. Jadi A-nya di sini 4. Jadi sudah dapat jawaban ya dengan cepat. Nah, itu cara cepatnya ya. Jadi mungkin suatu saat diperlukan. Nah, kita lanjut ke soal kedua. Bentuk kedua. Bagaimana kalau fungsinya itu adalah fungsi rasional atau pecahan seperti ini? 2x tambah 4 per 3x tambah 5. Bagaimana mencari fungsi inversnya? Ya. Oke, yuk kita simak lagi bagaimana langkah-langkahnya. Ya, seperti yang tadi, ya, kita ambil soalnya, kemudian ubah bentuk penulisannya menjadi Y sama dengan. Y sama dengan 2x tambah 4 per 3x tambah 5. Nah, kemudian dengan proses bagaimana mengubah menjadi X sama dengan, ini seolah-olah kita pindah ke ruas kiri, ya dipindah ke sini begitu, menjadi Y 3x tambah 5 sama dengan 2x tambah 4. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan ini menjadi 3xy atau 3yx tambah 5y sama dengan 2x tambah 4. Berikutnya, karena kita akan mengubah menjadi x sama dengan, berarti x-nya harus kita kumpulkan di ruas kiri. Ya, di 2x kita bawa ke ruas kiri menjadi kurang 2x. Kemudian 5y dibawa ke ruas kanan menjadi kurang 5y. Nah, begitulah kalimat mudahnya ya. Kemudian ini karena di ruas kiri ada x seperti ini, kita bawa keluar atau difaktorkan sehingga menjadi x 3y kurang 2 sama dengan min 5y tambah 4. Jadi ya, dengan langkah mudah, berarti x sama dengan ini dibawa ke ruas kanan, menjadilah bentuknya min 5y tambah 4 per 3y kurang 2. Ya. Nah, kemudian, nah ini tergantung soalnya sebenarnya. Kalau soal objektif tentu ada pilihan-pilihan yang harus dipilih sesuai dengan bentuk dari jawaban ini begitu. Nah, sehingga biasanya ini tidak boleh ada min di sini begitu, min 5y. Sehingga baik itu pembilang maupun penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan min 1. Berarti min 5y menjadi plus 5y, plus 4 menjadi min 4, plus 3y menjadi min 3y, min 2 menjadi plus 2. Ya, jadi ubah semua tandanya. Ya, itulah kalimat sederhananya. Jadi sama-sama dikali min 1, baik itu yang di atas maupun di bawah. Sudah kita dapatkan, selesai ya. Nah, tapi dalam hal penulisan tentu dituliskan menjadi f inverse x sama dengan 5x kurang 4. Ya, ini 5x kurang 4 per 3x tambah 2. Ya, jadi ini jawabannya. Saya sisipkan juga cara praktis untuk menjawab kalau ada soal fungsi rasional seperti ini. Nah, sebenarnya sangat mudah ya kalau menggunakan cara cepat ini ya. Dengan coba lihat ini. Jadi kalau f inverse x sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka fungsi inversnya tinggal coba lihat ini. Tinggal memindahkan ini. Jadi a dan d ini ditukar tempatnya ya. Jadi d bawa ke atas, a-nya bawa ke bawah. Oke. Kemudian yang diagonal lainnya ini berubah tanda. Kalau di sininya B-nya positif menjadi negatif B. Kalau di sini C-nya positif menjadi negatif C. Nah, misalnya di sini min B itu berarti jadi plus B di sini ya. Jadi diagonal yang satu ditukar tempatnya, diagonal yang lainnya dicari tanda yang berbeda. Sehingga soal yang tadi, yang ini kalau mau dijawab dengan cepat, ini tinggal ditukar tempatnya, 5 di atas, 2 ke bawah. Nah, ini dia. 5 ke atas, 2 ke bawah. Kemudian diagonal yang lainnya tinggal diisi negatif gitu ya. Di min 4 yang atas dan min 3 yang bawah. Oke? Sudah ya, bisa dipahami ya, cara praktis ini bisa dipakai pada saat-saat tertentu memang, pada saat-saat khusus.
kalau soalnya memang memberikan kesempatan untuk itu. Oke, bentuk-bentuk yang lainnya ya dari sebuah fungsi, ini baru dua ya, fungsi linear dan fungsi rasional. Nanti fungsi yang lainnya akan saya bahas di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan, ya selamat belajar.